Oke, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan oke, kali ini kita akan mencoba. Di video sebelumnya kan kita sudah mencoba tentang berbagai macam operasi aritmatik, tentang variabel, tentang wadah sebuah data yang kita inputkan, dan tentang operasi aritmatik. Yang video kemarin kita membahas tentang rumus segitiga, dan dari program tersebut kita di sini bisa mengatakan bahwa yang namanya sebuah soal matematika, bagaimanapun kompleksnya, kalau kalian di situ bisa menemukan rumusnya yang hanya berupa sebuah operasi aritmatik, komputer bisa dengan mudah menyelesaikannya. Ya, seperti itu. Intinya adalah di sini semuanya itu tergantung pada rumus, dan itu adalah tantangan kalian untuk menemukan sebuah rumusnya. Oke, mungkin untuk kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sebuah tantangan di situ bisa kita bisa kita pecahkan dengan menggunakan komputer meskipun kelihatannya sulit. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan apa yang disebut dengan persamaan linear dua variabel. Ini mungkin sebuah soal yang terdengar rumit bagi kalian SMA, SMK, atau mungkin udah lulus, mungkin ini terdengar rumit. Jadi kita akan menggunakan komputer untuk memecahkan soalnya. So, pertama kita harus identifikasi dulu rumusnya ini bagaimana. Persamaan linear dua variabel itu kan biasanya ada tulisannya begini ya, AX ditambah BY sama dengan C, gini kan ya, sama dengan C, terus kemudian kenapa ini gitu, PX ditambah QY sama dengan R. Nah, oke. Nah, setelah itu kan kalau seperti ini kan, habis itu kalau kita mau menyelesaikannya, kita akan menggunakan apa yang disebut dengan teknik eliminasi gitu ya. Oke, sekarang akan kita eliminasi tanpa kita di sini mengubah A, B, C nih. Ini adalah usaha kita untuk menemukan sebuah rumus sistem persamaan linear dengan menggunakan rumus yang umum. Aku pernah dengar dari siapa Tan Malaka bahwa yang namanya aljabar itu lebih rumit, lebih abstrak daripada matematika. Ya, memang benar. Dia lebih umum dan lebih abstrak daripada matematika. So, bisa kita lihat di sini, kita akan mencoba untuk mengeliminasi dua persamaan ini tanpa adanya angka sama sekali. Oke, pertama kita akan mengeliminasi X dulu. Untuk mengeliminasi X berarti ini, A ini harus kita samakan dengan P ini. Bagaimana caranya? Kita kalikan semuanya dengan P. Sehingga yang atas di sini kita kalikan dengan P. Oke, kita kalikan dengan P. Sedangkan yang bawah sini kita kalikan dengan A. Yang bawah sini kita kalikan dengan A. Oke, dengan yang bawah sini kita kalikan dengan A. Nah, sehingga nanti ini dikalikan dengan A, sehingga nanti jadinya adalah A PX ditambah BPY karena udah dikali Y, P juga sama dengan CP, serta yang sini adalah APX ditambah dengan BQY sama dengan AR. Nah, di sini kita bisa eliminasi karena ini udah sama-sama AP dan di sini udah sama-sama AP juga, sehingga bisa kita kurangi, sehingga hasilnya adalah ketika kita kurangi di sini, hasilnya pasti nanti adalah ini 0, sehingga di sini BPY dikurangi dengan BQY sama dengan CP dikurangi AR. Nah, sehingga kalau kita mau keluarkan Y-nya, sehingga kan seperti ini. Bukan seperti itu. BP dikurangi BQ Y sama dengan CP min AR. Sehingga di sini bisa kita lihat adalah bahwa Y sama dengan CP min AR dibagi dengan BP min BQ. So, kita udah ketemu rumus untuk Y-nya. Kita masukkan aja ke dalam sini rumusnya adalah Y sama dengan C kali P kali P dikurangi A kali R dibagi dengan
B dikali P, B dikali P, B dikali P. Ini kok sama dengan, sorry, ini dikurangi B dikalikan dengan Q. B dikalikan dengan Q. So, seperti ini. Untuk kita mencari X-nya, kita tinggal ganti saja ini. Oke. Kita gosok ini, kita hapus ini semua, kita hapus. Ini berarti harus kita ganti dengan Q, sedangkan ini ganti dengan B. Sehingga di sini adalah ini BP. Ini adalah BP dan ini adalah AQ. Sedangkan di sini adalah BQ dan BQ. Ya, BQ dan BQ. Dan kemudian ini adalah BR serta ini adalah CQ. Sehingga di sini adalah CQ dan BR. Dan di sini adalah AQX. Oke, ini melalui proses yang sama juga. BBY. Kalian bisa skip aja. Sehingga di sini BR dan ini adalah CQ serta ini BPX, sehingga ini X, ini BP dan ini adalah AQ. Sehingga bisa kalian lihat adalah itu AQ dikurangi dengan BP. Dan kemudian setelah itu ini adalah CQ dikurangi BR. CQ dikurangi BR. Oke. So, dan ini adalah X. Jangan lupa ini adalah X. X sama dengan apa? C dikali Q. CQ dikurangi B dikali R per A kali Q dikurangi B kali P. So, bisa kalian lihat kalau ternyata yang namanya pemrograman itu sendiri itu juga memerlukan sedikit keterampilan matematika juga. Dan kalau kita udah tahu rumusnya seperti ini, kita di situ bisa meminta inputan user untuk memasukkan A, B sama C, A, B, C, D sama Q. So, bisa kita lihat di sini, kita akan membuat sebuah interface-nya. Kita ambil aja string label persamaan 1, kita sebut masukkan koefisien pers 1. Oke, dan kemudian kita count label persamaan 1 dan kemudian kita minta A, B sama C. Kita definisikan dulu bahwa yang namanya A, B sama C ini adalah sebuah wadah yang isinya adalah integer, dan kemudian langsung kita minta inputan. Kita definisikan juga bahwa namanya adalah P, Q, dan R untuk yang persamaan kedua. Oke. Ini kita ambil persamaan 2. Persamaan yang kedua di sini, persamaan yang kedua, dan count juga label persamaan 2 dan cin juga P, Q, R. Oke, so habis itu kita coba outputkan aja count X, terus kemudian dan juga kita kasih spasi dulu count Y. Oke, kita coba untuk kita coba untuk rumus yang seperti ini. Kita lihat apakah benar. G, kita lihat, coba dulu. Soal G plus min O. Oke, kita lihat apakah ada error. Oke, ada error. X sama Y tidak dideklar. Oke, float X dan Y belum dideklar. Kita lihat juga. Oke. Dan kita lihat apakah hasilnya benar. Masukkan koefisien persamaan bersama. Oke. Kita akan mengujinya. Kita akan mengujinya dengan sebuah persamaan buatan kita sendiri. Kita ambil saja X-nya itu adalah 1 dan Y-nya adalah
2. Sehingga kita ambil aja 3x ditambah x ditambah 3y pastinya sama dengan 6 tambah 2, 8. Dan kemudian bukan 3x ditambah 4y ada 3 tambah 8, 11. Sehingga 238 dan kemudian setelah itu ada 3, 4, 11. 3, 4, 11. Hasilnya adalah 1 dan 0. Wah, kenapa 0? Y-nya kenapa 0? Jadinya 0. CQ AR CP min AR BP min BQ. Ini bukan BP. Ini harusnya salah satunya adalah A. So, oke, kita coba lagi. 238 dan 3, 4, 11 adalah 1 dan 2. So, seperti inilah kalian bisa melihat bahwa ini jawabannya adalah jawaban yang benar. X-nya 1 dan Y-nya 2, sama seperti contoh yang kita ambil di sini. So, intinya adalah kalau kalian di situ sudah menemukan apa yang disebut rumusnya, kalian di situ bisa memecahkan hampir segalanya dengan menggunakan komputer ini sendiri. Dan menemukan rumus itu sendiri itu merupakan sebuah proses yang cukup menyenangkan juga kalau kalian mampu menikmatinya. So, anyway, seperti itu dulu untuk pelajaran pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video tentang pemrograman C++ selanjutnya. Di sini kalian belajar bagaimana cara kalian mencari rumus untuk matematika dan kemudian langsung mengimplementasikannya ke dalam sebuah program C++. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.